Bisa dijelaskan terkait dengan kronologi tadi ada laka lantas dan di depan ini pengadilan seperti apa? Baik, selamat sore. Bisa kami jelaskan, kami dari unit laka lantas. Saya sebagai kanit laka tadi menerima laporan bahwa telah terjadi laka lantas di Jalan Panglima Sudirman atau Jalan Pati Kudus, tepatnya di depan Pengadilan Negeri Pati. Itu melibatkan sebuah mikrobus mobil kejaksaan yang Kanit Gakum Satlantas Polresta Pati yakni Ibtu Apri Hermawan menjelaskan kronologi kecelakaan yang melibatkan satu unit mikrobus milik kejaksaan dan sepeda motor. Insiden terjadi ketika sepeda motor melaju dari arah timur dan hendak masuk ke Gang Sukoharjo ke arah utara. Pada saat bersamaan bus tahanan kejaksaan melintas dan hendak melakukan putar balik usai pelaksanaan persidangan. Akibat jarak yang berdekatan, kedua kendaraan tersebut saling bersenggolan. Kemudian benturan keras menyebabkan pengendara sepeda motor terjatuh ke aspal jalanan. Petugas kepolisian yang berjaga di lokasi segera memberikan pertolongan pertama kepada korban. Korban kemudian dievakuasi menggunakan ambulans Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami luka lecet pada bagian tangan dan kaki. Untuk memastikan kondisi kesehatan korban secara menyeluruh, pihak rumah sakit melakukan pemeriksaan ronsen. Di Rumah Sakit Kasintel Kejaksaan Negeri Pati yakni Rendra Yogi beserta jajaran tampak mendampingi keluarga korban. Kehadiran pihak kejaksaan dan kepolisian bertujuan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga korban. Kejaksaan Negeri Pati juga memastikan penanganan medis korban berjalan optimal. Pihak kejaksaan menyatakan siap bertanggung jawab atas biaya pengobatan korban di luar tanggungan asuransi. Bisa dijelaskan terkait dengan kronologi tadi ada laka lantas dan di depan ini pengadilan seperti apa? Baik, selamat sore. Bisa kami jelaskan, kami dari unit laka lantas. Saya sebagai kanit laka tadi menerima laporan bahwa telah terjadi laka lantas di Jalan Panglima Sudirman atau Jalan Pati Kudus, tepatnya di depan Pengadilan Negeri Pati. Itu melibatkan sebuah mikrobus mobil kejaksaan yang membawa terdakwa saat menjalani persidangan, kemudian kontra dengan sebuah sepeda motor jenis Honda Beat. Demikian. Kondisi pengendara sepeda motor seperti apa? Kondisi dari pengemudi sepeda motor tadi sudah kami cek mengalami luka-luka lecet ada di tangan sama kaki. Kemudian untuk memastikan kondisi dari korban baik-baik saja, ini sedang dilaksanakan ronsen secara menyeluruh. Tadi langsung dievakuasi ke sini ya? Betul. Tadi kami langsung evakuasi dibantu oleh ambulan siaga dari RSKSH Pati untuk menuju ke KSH untuk kemudian dirawat di IGD. Kebetulan ini saat ini kami juga bersama Bapak Kasih Intel dari Kejaksaan. Ini juga Bapak adalah suami dari korban atau pengemudi dari sepeda motor tersebut. Pada saat ini kami beserta dari Kejaksaan dan juga dari keluarga korban, kami juga sebagai mediator dari unit laka memastikan untuk situasi dan komunikasi antara dari Kejaksaan berikut dengan keluarga korban terjalin dengan baik. Untuk kronologinya itu seperti apa, Den? Kronologi singkatnya tadi kendaraan sepeda motor itu bergerak dari timur ya Mas, timur mau masuk ke Gang Sukoharjo itu atau ke arah utara ya. Kemudian bersamaan juga melintas kendaraan mikrobus dari Kejaksaan yang mau putar balik setelah melaksanakan persidangan. Demikian tersenggol Mas. Di separator jalan itu? Betul. Di U-turn di pas perempatan Jazaraja. Demikian. Oke. Itu Mas, ada kerusakan dari kendaraannya sedikit. Kalau bisa terjadi Pak, mungkin bisa disebutkan apakah bisa terlibatkan itu kami harus melaksanakan penyelidikan dulu ya Mas. Karena apa itu harus tepat penyampaiannya, nanti coba kami akan melaksanakan penyelidikan apa yang menjadi penyebabnya. Yang pasti korban sudah menerima perawatan dengan baik. Pak, bisa dijelaskan Pak mungkin dari pihak Kejaksaan sendiri dengan adanya kejadian ini Pak, mungkin langkah apa yang sudah dilakukan? Baik, terima kasih rekan-rekan media. Kami dari Kejaksaan tentunya melakukan langkah cepat dengan memberikan pertolongan pada ibu korban. Kemudian kami tadi memastikan bahwasannya penanganan di rumah sakit itu berlangsung dengan baik. Demikian.
Kalau untuk pengobatannya ditanggung kejaksaan atau seperti apa, Pak? Kalau nanti ada biaya-biaya yang di luar ditanggung oleh asuransi, pasti kita tanggung jawab. Pak, kalau di mobil tahanan itu memang ada ini ya Pak, kayak diprioritaskan ya? Ya betul. Itu seperti apa Pak? Memang boleh lewat situ ya Pak? Kalau ini kan ada rambu nggak boleh muter itu. Tadi kan kita udah koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengatur alur lalu lintas, karena kan untuk transportasi dari tahanan ini kan memang harus cepat kita bawa ke rutan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan. Ini murni ini Pak ya, ketidaksengajaan Pak ya? Tidak sengajaan, nggak ada unsur kesengajaan. Sudah menjenguk tadi ibu yang Sudah. ya? Kami banyak teman-teman di sini. Oke, cukup. Oke. Mobil tahanan nabrak. Tadi mobil tahanan ya, melaju agak keras. Iya Pak, wong negara. Sebuah insiden kecelakaan lalu lintas mewarnai akhir persidangan. Dua pentolan aliansi masyarakat Pati Bersatu yakni Teguh Istianto dan Supriyono alias Botok di Pengadilan Negeri Pati pada Rabu 7 Januari. Seorang perempuan lansia berinisial SM 70 tahun tersenggol mobil tahanan milik Kejaksaan Negeri Pati saat mengendarai sepeda motor di Jalan Panglima Sudirman, tepatnya di depan gedung pengadilan. Kecelakaan tersebut ketika sepeda motor korban hendak berbelok ke arah utara bersamaan dengan bus tahanan yang melakukan putar balik usai persidangan. Akibatnya korban terjatuh ke aspal dan langsung dievakuasi ke rumah sakit setempat untuk mendapatkan perawatan medis. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Maska. Silahkan laporan Anda. Baik rekan dan juga Tribuners, terima kasih. Saya laporkan dari Polres Jawa Tengah bahwa siang tadi, kira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, terjadi kecelakaan lalu lintas di depan gedung Pengadilan Negeri Pati. Selesai berlangsungnya sidang lanjutan atas perkara yang dihadapi oleh dua tokoh dari aliansi masyarakat Pati Bersatu, yaitu Teguh Istianto alias Botok. Jadi setelah kedua terdakwa ini meninggalkan gedung Pengadilan Negeri Pati dengan mengendarai bus dari Kejaksaan Negeri Pati untuk diantar kembali ke tahanan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Pati. Tepat di depan gedung Pengadilan Negeri Pati terjadi insiden kecelakaan lalu lintas di mana ada seorang perempuan lanjut usia berusia 70 tahun berinisial SM yang mengendarai sepeda motor Beat berwarna putih biru yang melintas tepat di depan gedung Pengadilan Negeri Pati dan hendak berbelok ke kanan atau ke arah utara menuju perumahannya di Perumda Sukoharjo, Kecamatan Margorejo. Jadi korban ini tersenggol oleh bus dari Kejaksaan Negeri Pati yang sedang membawa Teguh dan juga Botok. Dari pengendara motor ini sepulang dari berdagang dari pasar hendak pulang, kemudian di perempatan lampu merah di depan gedung Pengadilan Negeri Pati dia setelah lampu hijau berbelok ke kanan hendak pulang ke rumah. Di saat yang bersamaan truk dari Kejaksaan Negeri Pati melakukan putar balik di U-turn atau perempatan tempat putar balik untuk mengantarkan kedua terdakwa ke lapas, dan disitulah terjadi senggolan antara bus dengan sepeda motor tersebut sehingga SM perempuan lanjut usia tersebut jatuh dan jatuh tersungkur ke aspal, dan sepeda motornya juga mengalami bagian sepeda motornya mengalami kerusakan, ada beberapa bagian yang pecah dari sepeda motornya. Kemudian karena memang saat itu sedang banyak petugas polisi yang berada di lokasi, polisi langsung menggotong atau menggendong korban dan menaikkannya ke mobil ambulans milik Rumah Sakit Keluarga Sehat yang juga jaraknya dekat dari gedung Pengadilan Negeri Pati.
dan korban langsung dibawa ke Pengadilan Negeri Pati untuk mendapatkan perawatan medis. Demikian rekan. Baik rekan Moska, apakah sopir bus tahanan Kejari Pati telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian terkait insiden kecelakaan ini? Baik, jadi pihak kepolisian yang diwakili oleh unit Gakum setelah Polres Pati sudah melakukan penyelidikan awal terkait kecelakaan ini dan sudah mempertemukan pihak kejaksaan juga dengan keluarga korban, dan fokus awal dari pihak kepolisian menurut keterangan dari Kanit Gakum setelah Polres Pati itu Apri Hermawan saat ini adalah pengobatan atau penanganan medis untuk korban yang karena memang cukup mengkhawatirkan karena kondisinya sudah lanjut usia, jadi dikhawatirkan ada dampak kecelakaan ini akan berdampak pada kesehatannya secara lebih lanjut. Dari pengamatan awal oleh pihak kepolisian, korban ini mengalami luka lecet dan sudah mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Dan di rumah sakit juga pihak kepolisian menurut keterangan Kanit Gakum menjadi mediator mempertemukan antara pihak kejaksaan dengan keluarga korban yang diwakili suaminya yaitu Deni Subagio, dan di sana kemudian dilakukan penanganan penyelesaian secara kekeluargaan. Jadi dari pihak keluarga juga menyatakan tidak akan membawa kasus ini ke ranah hukum, sudah menerima hal ini, tidak akan mempermasalahkan dan berfokus pada pengobatan. Dan juga pengobatan juga sudah dilakukan sehingga pihak keluarga memilih untuk tidak mempermasalahkan peristiwa ini seperti yang disampaikan oleh suami dari korban. Demikian rekan. Baik rekan Moska, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Oke. Ini tadi bis yang Mas kilor lakai mobil tahanan nabrak. Tadi mobil tahanan ya melaju agak keras. Iya, Pak wong negara. Iya, mobil Kejaksaan Negeri Pati, pemirsa, mobil tahanan tadi ya. Ini habis keluar dari Pengadilan Negeri Pati. Ya, diduga ini pemirsa. Menabrak nih ya. Mengendarai sepeda motor nih ya. Iya, mobil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.